wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan akademik sekalian. Pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, kita akan sedikit membahas sesuatu yang sangat unik dan menarik, yang penting dan pastinya istimewa ya. Istimewa sekali karena berhubung sekarang kita kedatangan salah satu pemateri ataupun narasumber yang sangat luar biasa. Kawan saya, kawan Sukron Jazil, yang domisili dari mana kawan? Saya domisili Madura, kawan. Madura ya. Madura. Tepatnya Giliraja, kawan ya. Giliraja. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas, mengulik, menelisik terkait dengan dunia kepenulisan. Ya. Dunia menulis ilmiah lebih tepatnya, karena memang tulisan ada yang fiksi, ada yang ilmiah. Cuma yang kita bahas saat ini adalah dunia buku ilmiah. Buku ilmiah seperti itu. Ya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, saya ingin sedikit mengenalkan Mas narasumber, kawan narasumber saya kali ini. Tentunya dengan buku-bukunya yang sudah terbit beberapa tahun kemarin. Tahun 2020 kawan Sukron Jazil ini menerbitkan buku berjudul Memanusiakan Manusia dalam Konteks Kemanusiaan. Wah, ini gimana ya? Manusia dimanusiakan. Berarti ada yang manusia dihewankan. Ya? Mungkin ada. Kedepannya seperti itu. Kemudian buku kedua tahun 2020 masih tetap di tahun yang sama, kawan ya. Hukum dalam dimensi Pancasila. Jadi hukum dalam dimensi Pancasila itu gimana sih? Yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita ya. Bagaimana seperti itu. Kemudian 2021 ada propaganda dan validitas kebenaran. Jadi kebenaran itu ada yang valid, ada yang tidak valid ya, kawan. Ya, seperti itu. Tentunya. Kemudian yang terakhir ada antologi hukum, antologi dinamika hukum. Antologi ini mungkin lebih terhadap beberapa perkumpulan penulis ya, kawan, yang sudah kompeten tentunya. Yang sudah kompeten dan membahas terkait sebuah hukum yang ada di Indonesia. Dalam berbagai aspek, kawan. Ya, lebih tepatnya nanti akan dikupas mungkin. Lebih akan dikupas ya. Kalau saya yang bahas saya tidak tahu ya, kawan. Ya. Oke, kita akan pertama-tama biar lebih terstruktur, logis, sistematis dan komprehensif. Subhanallah. Kita akan bahas bukunya dulu. Jadi mungkin kawan saya Sukron Jazil menjelaskan terkait secara singkat, simpel dari buku-bukunya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu kira-kira. Dipersilakan kawan Sukron. Sebelumnya terima kasih Ananda Khalilur Rahman. Oke, siap. Yang sudah mendatangkan istilahnya ya. Mendatangkan saya istilahnya. Siap. Mengupas secara komprehensif terkait masalah dunia kepenulisan, tentunya dalam hal ilmiah, non fiksi. Karena memang ada beberapa perbedaan yang mencolok terkait kepenulisan fiksi dan kepenulisan non fiksi. Lebih tepatnya, kalau yang saya pahami dari beberapa diskusi atau pendapatan diskusi yang lainnya, semenar dan apapun itu, bahwa penulisan non fiksi itu lebih dikategorikan terhadap ilmiah dan lebih terhadap pengayaan referensi dan juga mengkaji beberapa teori, entah itu bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif. Karena memang di dalamnya berbicara terkait masalah keilmuan yang nyata, entah itu kategorinya terhadap dunia hukum atau kategorinya terhadap dunia-dunia yang lain yang berkecimpung dalam hal pendidikan. Apapun jenis keilmuannya masuk terhadap pendidikan semuanya itu, kawan. Siap. Perlu digarisbawahi. Bukan dunia gaib ya. Bukan dunia gaib. Berbeda dengan halnya paham lah istilahnya ya. Bagi teman-teman kalau ada dunia gaib istilahnya ya. Karena pada zaman Rasul memang dunia gaib itu sudah ada istilah-istilah perdalaman istilahnya. Siap. Mungkin kita kembali lagi pada topik awal terkait bagaimana menjadi seorang penulis non fiksi lebih tepatnya. Dan sebelum jauh beranjak atau masuk terhadap dunia tersebut, kita terlebih dahulu mungkin permintaan dari Ananda Khalilur Rahman, yaitu akan membahas terkait masalah penerbitan buku. Yang saya alhamdulillah sudah menerbitkan 4 buku mungkin, kawan. Dan itu masih jauh dari kata sempurna, kawan. Sangat luar biasa sekali. Masih muda kan ya? Kalau terkait masalah umur, insya Allah masih muda. Semoga masih panjang umur, sehat umur. Dan terus berkarya memberikan produktivitas terhadap masyarakat, kepada masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya kepada dunia hukum istilahnya. Baik, yang pertama tadi memanusiakan manusia dalam konteks kemanusiaan.
Itu saya memang udah menerbitkan beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tahun 2020 ya. Sudah hampir kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Dari sekarang, karena sekarang udah masuk tahun 2022 ya. 22. Buku yang pertama tersebut sebenarnya berangkat permulaannya ya, berangkat dari beberapa konstruksi beberapa akademisi, atau lebih tepatnya adalah ada beberapa statement akademisi yang menyatakan bahwa kamu jangan begitu terus, Sukron seandainya. Ini dalam kategori apa dulu? Jadi beliau, teman-teman semuanya, akademisi semuanya menyatakan bahwa kita tidak hanya cukup pandai berbicara saja, kita tidak hanya cukup pintar ngomong saja, akan tetapi bagaimana kita bisa merangkum percakapan tersebut menjadi sebuah tulisan. Percakapan di sini, Khalil, perlu digarisbawahi bahwa tidak hanya percakapan dalam hal pengetahuan, tapi percakapan dalam hal ilmu tentunya. Dan diproyeksikan menjadi sebuah buku. Menjadi sebuah buku yang nantinya akan dikonsumsi oleh banyak khalayak umum. Dari tahun ke tahun ya pastinya ya. Akan tetap abadi. Tulisan seperti itu. Betul kawanku. Oke. Ya, karena memang saya lanjutkan ya kawan ya. Lanjut. Karena memang memanusiakan manusia dalam konteks kemanusiaan itu lebih tepatnya masuk terhadap ilmiah. Ilmiah. Di awal konteks yang pertama masuk terhadap semi ilmiah. Karena memang kalau semi ilmiah itu bahasa yang digunakan ada bahasa ilmiah dan tentunya sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada kerangka metodologis di dalamnya. Kerangka metodologis itu tentunya masuk terhadap hal keilmuan, hal ilmu. Karena berbeda kawan, antara pengetahuan dengan ilmu itu berbeda. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan sebuah kata, menampung sebuah kata, mengaspirasikan sebuah kata dan ditangkap oleh orang lain, itu adalah pengetahuan. Tapi kalau adalah ilmu, seperti halnya dikatakan oleh Profesor Dr. Siddhartha ya dalam bukunya pokok-pokok filsafat hukum istilahnya, saya mengutip di sana ya, menyatakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu merupakan sebuah pengetahuan. Tapi apa yang kita baca secara sistematis, terus ada kerangka metodologis yang masuk terhadap ilmu filsafat, ontologi, aksiologi, dan ya epistemologi, itu tentunya berbentuk sebuah pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, makanya masuk terhadap yang pertama, memanusiakan manusia dalam konteks kemanusiaan merupakan bagaimana kita sebagai hitos seorang manusia ya lahir di dunia itu tidak hanya sekedar mengkonsumsi nilai-nilai positif yang didapatkan oleh kita, yang dikonsumsi oleh pribadi, tapi bagaimana kita mengupayakan orang lain supaya dapat hijrah ataupun mendapatkan sebuah pengetahuan yang lain di dalamnya. Wah, sangat lengkap, sangat kompleks sekali sepertinya ya. Ya, gimana istilahnya? Saya juga bingung berkata kawan. Udah sedikit mulai gerah saya diwawancarai oleh Ananda Khalilur Rahman ini. Oke, siap. Itu terkait dengan buku yang pertama kawan ya. Buku yang pertama. Memanusiakan manusia dalam konteks kemanusiaan. Jadi dapat saya tangkap sedikit sebenarnya terkait dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh kawan saya, kawan Sukron tadi, bagaimana seharusnya seorang manusia itu memanusiakan orang lain dengan sikap dan perilaku tentunya dan pengetahuan juga. Yang itu disangkut pautkan dengan teori-teori ilmiah, dunia hukum yang juga tetap relevan sampai sekarang. Seperti itu ya? Iya kawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini, hukum dalam dimensi Pancasila. Sedikit saja ya, mungkin tadi terlalu lebar ya. Mungkin saya akan mencoba narasikan secara lebih lengkap dan padat istilahnya. Yang kedua ini pada tahun 2020 juga saya dengan kawan saya Ananda Ainul Yakin, beliau orang Banyuwangi ya, tepatnya satu jurusan juga, satu fakultas tapi beda jurusan. Saya jurusan hukum tata negara, tapi kalau Ananda Ainul Yakin jurusan hukum bisnis syariah yang sekarang berganti terhadap hukum ekonomi syariah. Hukum dalam dimensi Pancasila itu lahir dikarenakan adanya kegelisahan kita semua dalam hal hukum yang melihat terhadap pergejolakan hukum, regulasi hukum, kebijakan hukum, entah itu berbentuk keputusan atau berbentuk regulasi yang sifatnya masuk terhadap beberapa hierarki perundang-undangan, itu kami sangat gelisah kawan. Sehingga kami mencoba untuk menarasikan di dalamnya, mencoba untuk mengkonstruksikan, membentuk terkait bagaimana Pancasila itu sebagai grounds lah, sebagai ideologi negara yang cakupannya adalah masuk terhadap dunia hukum. Hukum masuk terhadap Pancasila. Hitonya seperti itulah. Itu kalau dibahas panjang kawan. Ya. Panjang lagi. Kita masuk terhadap buku yang ketiga kawan.
sebentar dulu kawan. Saya ini dulu ya. Saya simpulkan dulu. Maksudnya saya tangkap tadi bahwasanya ini adalah sebuah bentuk positif ya. Positif. Sebuah berawal dari kegelisahan tapi tidak diungkapkan dengan kalau teman-teman yang lain kan kadang ada yang bergelisah dengan regulasi, kemudian melakukan pemberontakan, Ya. kerusakan dan sebagainya. Tapi kawan saya Sukron ini malah menuangkan aspirasinya, menuangkan pengetahuannya dalam bentuk tulisan, memberikan pemahaman kepada orang lain dan bagaimana seharusnya kita mengambil tindakan ke depannya. Ya. Seperti itu kita kira-kira ya. Ya, sangat betul istilahnya ya. Sangat betul ya. Sangat betul itu mungkin kalau dipresentasikan itu masuk terhadap beberapa persen istilahnya. Dunia akademik jangan dikasih tahu ya. Nah. Mungkin selebihnya itu hanya sekedar guyon saja. Siap. Sekedar guyon saja. Itu buku yang kita ketiga. beranjak lagi buku yang ketiga, propaganda dan validitas kebenaran itu gimana? Baik, terima kasih kawan Khalilur Rahman. Buku yang ketiga ini termasuk buku yang sudah berjalan setelah buku yang kedua, pasca buku dua keterbit. 2021 ya kawan? 2021, mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Saya menerbitkan buku tersebut dengan Adinda Ainun Fitrisa. Ya, beliau ya lebih tepatnya masuk Fakultas Hukum, berbeda kampus. Saya mencoba untuk mengkombinasikan dua pemikiran yang berbeda dan dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Maksudnya dua jenis itu kawan. Saya laki-laki, dia perempuan gitu loh. Ya. Jadi bagaimana gender ya? Bagaimana pandangan seorang perempuan terkait masalah kebijakan-kebijakan pemerintah? Karena memang propaganda dan validitas kebenaran itu menjadi sebuah judul untuk mengenalkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan menuai kontroversi di kalangan masyarakat, pro kontra istilahnya. Entah itu kebijakannya masuk terhadap sektor hukum murni atau kebijakannya terhadap sektor ekonomi yang masuk kategorinya terhadap masyarakat. Nah, satu poin yang saya ingin sampaikan bahwa propaganda dan validitas kebenaran itu ada dua penulis, Ainun Fitrisa dan saya Sukron Jazil. Di dalamnya saya hanya memikirkan satu ide yang menjadi beberapa ide. Apa? Tasarruful imam ala ro'nya manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin haruslah menimbulkan sebuah kemaslahatan. Bagi umatnya ya. Makanya propaganda dan validitas kebenaran merupakan pemimpin yang mengeluarkan. Kita mencoba untuk menguji bagaimana tingkat validitasnya dari kebijakan tersebut. Apakah ada propaganda atau tidak? Itulah kawan. Siap. Propaganda dan validitas kebenaran. Oke, kita ambil sisi-sisi positif ya. Lagi-lagi Mas Sukron atau kawan saya, kawan Sukron Jazil ini kembali membuka cakrawala pemikirannya ya untuk sebagai masyarakat Indonesia yang harus peka terhadap kebijakan, peraturan, regulasi untuk kita telaah lagi dan memberikan timbal balik agar supaya kedepannya bisa lebih baik. Oke, antologi yang keempat 2021 juga antologi dinamika hukum. Berapa orang yang nulis ini kawan? Aduh, ini beberapa cercaan yang dikeluarkan oleh moderator istilahnya ya, oleh pembawa acara ya. Saya sedikit gerah ya, karena memang tidak ada asi dan kipasnya di sini ya. Cuman tidak mengganggu beberapa pengenalan kepada kawan-kawan dunia akademik. Karena memang sejatinya manusia itu khairun nas anfa'ahum linnas. Bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Kecil atau besar itu. Apapun keadaannya, kita tidak hanya mengkonsumsi nilai kebaikan pada diri kita, tapi bagaimana kita bisa mentransformasikan nilai-nilai kebaikan kita kepada orang lain. Dan bermanfaat bagi mereka. Masuk terhadap buku yang keempat, tentunya lebih terhadap perkumpulan-perkumpulan beberapa penulis, beberapa dosen, beberapa mahasiswa, dan diperuntukkan untuk memang Prof. Sudarsono ya, salah satu guru besar di Universitas Brawijaya. Kami beberapa teman-teman semuanya menginisiasi untuk bagaimana menulis sebuah buku sehingga berbentuk namanya dinamika hukum kawan. Pergulatan di dalamnya bagaimana? Karena memang Prof. Sudarsono itu lebih terhadap hukum administrasi negara. Di dalamnya dinamika hukum itu lebih mengupas terkait bagaimana alurisasi hukum administrasi negara dan dinamika di dalamnya. Seperti itu kawan. Berarti lebih kepada bidang administrasinya. Administrasi negara. Oke, sepertinya kita sudah lumayan jauh ya. Lumayan jauh kawan. Kita berbicara karena kita bahas 4 buku karya dari Sukron Jazil ini, sedikit
pengulasan dari sang penulis. Nanti kalau semisal penasaran lebih lanjut bisa kontak penulis langsung ya. Ya, mungkin bisa kontak penulis langsung. Beliau juga penulis juga. Gitu. Fiksi beliau. Dari kenangan yang dirindukan, hebatnya budaya bercanda, sama kurikulum cinta di era kekinian. Nanti bisa kontak beliau istilahnya. Ada di link nanti ya. Ada di link. Ada di link nanti. Dicantumkan di bawah ini nanti. Oke, siap. Terakhir mungkin ya, ini menjadi pokok pembahasan yang juga penting bagi teman-teman sekalian, mahasiswa baru, menengah, atau yang sudah lama ingin menjadi seorang penulis, ingin fokus menjadi seorang penulis. Bagaimana sih tips dan trik ataupun bagaimana sih sepak terjang yang harus dilakukan untuk menjadi penulis yang hebat dari pemula, yang tentunya juga efektif, kemudian juga bisa menimbulkan cuan-cuan juga seperti itu ya. Cuan-cuan ya. Cuan, lagi-lagi cuan ya. Cuan istilahnya ya. Ya mungkin akan dikupas lagi secara singkat dan padat oleh kawan saya Mas Sukron dalam menjadi penulis pemula yang efektif dan juga menghasilkan cuan istilahnya. Menghasil produktif lah. Ya, baik. Saya akan menjelaskan secara padat, cepat kepada kawan-kawan semuanya. Sharing and learning kita pada sesi kali ini, dialog interaktif dengan Ananda Khalil sebagai hostnya. Tentunya kategori saya adalah sebagai penulis ilmiah, non fiksi. Bagaimana menjadi seorang pemula, penulis. Yang pertama, lagi-lagi kalau ingin menjadi seorang penulis adalah harus percaya diri dan komitmen yang harus ditanamkan dalam diri kita semuanya. Percaya diri dan komitmen ya? Percaya diri dan komitmen. Yang harus ditanamkan. Yang harus ditanamkan oleh seorang penulis. Siap. Yang kedua adalah dia harus banyak membaca. Dia harus banyak membaca, meskipun saya pribadi secara referensi bacaan masih jauh dari kata sempurna, masih kurang sempurna, dan masih banyak-banyak baca, kurang baca istilahnya. Masih dalam tahap ya, proses. Masih dalam tahap proses. Yang namanya manusia kan tidak ada skak ya. Belajar itu sampai kapanpun nggak ada. Yaitu komitmen dan harus percaya diri. Pertama. Yang kedua, baca banyak buku. Oke, yang kedua yang ketiga, diimplementasikan menjadi sebuah aksi yang nyata. Oke, ada 3 poin ya. Apa ada tambahan lagi? Kalau itu nanti saya akan narasikan, kawan. Dari ketiga poin tersebut, kalau ingin menjadi penulis adalah yang pertama percaya diri, komitmen, banyak baca buku, sampai yang ketiga adalah langsung tulis. Apa yang ada dalam ide kita, tulis. Kerangkanya dulu mungkin dibentuk, biar setelah lebih terarah gitu ya. Mungkin terarah, setelah kerangkanya dibentuk, kita langsung tuaikan kata-kata tersebut, meskipun tidak bagus nggak apa-apa. Kita mencoba. Buku perdana, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya akan terkonstruk, kawan-kawan semuanya. Meskipun tidak sebagus karangan-karangan para penulis yang sudah profesional. Itu menjadi poin utama menjadi seorang penulis, kawan. Karena memang saya lihat dinamika seorang penulis itu, apalagi seorang penulis pemula, percaya diri menjadi sangat penting karena akan nanti dibaca oleh banyak orang, akan juga dikritik gitu ya, bahkan mungkin bisa jadi dihujat ya. Itu menjadi sebuah benteng percaya diri yang harus tetap ditanamkan secara kuat agar tetap bisa konsisten ke depannya gitu ya, betul. Oke. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan perbanyak membaca, sama ya, saya juga agak malas juga kalau membaca itu ya. Cuma ya sedikit paling tidak 1 lembar 2 lembar gitu Mas Sukronnya. Yang ketiga adalah diimplementasikan dengan aksi yang nyata. Gitu. Apapun nanti tetap terus diperbaiki dari waktu ke waktu seperti itu. Ada tambahan mungkin? Cukup mungkin. Cukup 3 dilakukan dulu. Dilakukan dulu. Jangan banyak-banyak dulu, kawan-kawan. Tapi ayo kita berjalan bersama, berkembang bersama, memajukan sebuah bangsa dan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lewat dunia literasi. Oke, jadi dari awal kita bicara, dari awal kita diskusi, sangat banyak sekali yang bisa kita dapat dari kawan narasumber saya, Sukron Jazil. Untuk mengakhiri perbincangan hangat pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta closing statement lah dari narasumber. Waduh, berat ini ya. Dunia kepenulisan, lebih khususnya kepada ilmiah. Oke, monggo dipersilakan. Ini kalau saya diminta closing statement ini agak sedikit membuyar istilahnya ya. Ya mungkin istilahnya lebih terhadap kata-kata bijak saja bagi kawan-kawan semuanya. Ini menjadi kata-kata yang sudah lumrah di kalangan masyarakat semuanya. Ya, tapi masih ada kekuatan di dalamnya. Dalam hal literasi jangan lupa visi, misi, eksekusi. Itu aja, kawan. 3 hal penting
visi, misi, eksekusi Eksekusi. dari kehidupan beliau-beliau semuanya. Oke, siap-siap, sangat luar biasa sekali kawan. Oke, itu adalah sebuah perbincangan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan dunia buku dan kepenulisan ilmiah Ya. bersama kawan saya Sukron Jazil, dan tentunya saksikan terus kawan-kawan dunia akademik, kedepannya akan banyak hal-hal menarik yang akan Menarik. tetap kami posting kedepannya. Semoga bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat dan juga mengandung pahala ya kedepannya. Amin, ya Oke, mungkin Allah. cukup sekian dulu. Kami mohon pamit undur diri. Tapi jangan lupa subscribe, Like dan komen, komennya. Oke. dan bantu channel berkembang. Oke, begitu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.